Selamat malam, Pak. Kami dari grup 0 yang mengerjakan proyek tentang minimarket sistem. Perkenalkan, nama saya Maria Sibarani dengan NIM 113220005. Perkenalkan, nama saya Richard Paulus Aritonang dengan NIM 113222010. Perkenalkan Pak, nama saya Rifael Manurung dengan NIM 113220015. Perkenalkan Pak, saya Oktavia Simatupang dengan NIM 1132-2020. Di sini ada pun functional description yang kami buat, yaitu pertama registrasi. Fungsi ini digunakan untuk membuat akun baru di sistem minimarket. Yang kedua, login. Fungsi ini digunakan untuk masuk ke dalam sistem minimarket dengan menggunakan akun yang sudah terdaftar pada saat registrasi. Yang ketiga, menambah produk. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan produk ke dalam sistem. Yang keempat, memperbarui produk. Fungsi ini digunakan untuk memperbarui data produk yang sudah ada di sistem minimarket. Yang kelima, menghapus produk. Fungsi ini digunakan untuk menghapus data produk dari sistem jika produk sudah tidak tersedia atau tidak dijual lagi. Yang keenam, memilih produk. Fungsi ini digunakan untuk memilih produk tertentu yang ingin dibeli dari daftar produk yang telah tersedia. Yang ketujuh, melihat daftar customer. Fungsi ini untuk melihat daftar customer yang pernah berbelanja. Yang kedelapan, melihat data sold produk. Fungsi ini untuk melihat data produk yang sudah terjual dari stok produk yang ada. Yang kesembilan, melihat total penghasilan. Fungsi ini untuk melihat total penghasilan yang sudah terdata dari penjualan produk. Yang ke-10, melihat total penghasilan per hari ini. Fungsi ini untuk melihat total penghasilan per hari itu juga, yang artinya total dari penghasilan penjualan produk dari satu hari itu. Yang ke-11, logout. Fungsi ini digunakan untuk keluar dari sistem minimarket. Kemudian penerapan konsep OOP. Yang pertama yaitu abstraction. Kelas abstraksi hierarki tertinggi dari suatu kelas. Kelas ini berfungsi sebagai kerangka dasar yang menyediakan variabel-variabel umum dan deskripsi metode tanpa menyertakan implementasi konkret. Kelas ini dirancang untuk menjadi dasar bagi kelas-kelas turunannya. Oleh karena itu, kelas abstrak tidak dapat diinstansiasi secara langsung menjadi objek. Implementasi metode-metode tersebut didelegasikan kepada kelas-kelas turunan yang harus mendefinisikan metode-metode tersebut secara lebih rinci. Untuk menandai kelas sebagai abstrak, diperlukan penggunaan kata kunci abstrak. Kemudian, encapsulation. Enkapsulasi adalah teknik penyembunyian atribut dan metode. Penerapan konsep enkapsulasi digunakan metode visibility atau access modifier. Itu membedakan hak pengaksesan atribut dan metode keterigrasiasian antara kelas. Tidak boleh semua atribut dan metode dideklarifikasi sebagai publik. Salah satu konsep enkapsulasi diimplementasi pada kelas employee terhadap access modifier publik pada setiap atributnya. Metode dan propertinya yang artinya bahwa kelas metode ataupun properti tersebut manapun. Yang kemudian inheritance. Inheritance merupakan proses pewarisan data dan metode dari suatu kelas yang telah ada kepada satu kelas baru. Kelas mewariskan disebut dengan superkelas, kelas, dan base class. Sedangkan kelas yang mewarisi kelas yang baru disebut dengan subkelas, child class, dan derived class. Penerapan inheritance ini ditandai dengan keyword extends pada kelas yang ingin diwarisinya.
Seperti pada potongan kode yang di samping, salah satu konsep inheritance diimplementasikan pada kelas user yang akan digunakan pada kelas employee yang ditandai dengan extends. Selanjutnya, polymorphism. Polymorphism adalah suatu objek yang dapat memiliki berbagai bentuk, yaitu sebagai objek dari kelas sendiri atau objek dari superkelasnya. Pada polymorphism terdapat dua metode, yaitu overriding. Overriding yang terjadi ketika mendeklarasi metode subclass dengan nama dan parameter yang sama dengan metode dari superkelasnya, tetapi memiliki return tipe yang berbeda. Dan overloading yang terjadi ketika mendeklarasi subkelas dengan nama yang sama, tetapi memiliki jumlah parameter yang berbeda dengan metode dari superkelasnya. Seperti pada potongan kode di samping, salah satu konsep polymorphism diimplementasikan pada kelas controller yang akan digunakan pada function initialize yang ditandai dengan keyword @override. Selanjutnya interface. Interface adalah bentuk yang mirip seperti kelas di mana di dalamnya terdiri dari kumpulan metode kosong dan konstanta. Interface tidak dapat dibuat objek, namun hanya dapat diimplementasi. Jika kelas menyatakan suatu objek, maka interface pada umumnya menyatakan kemampuan seperti readable atau dapat dibaca, runnable dapat dijalankan, comparable dapat dibandingkan. Interface dideklarasikan menggunakan kata kunci interface. Jika kelas dapat diturunkan dengan kata kunci extends, maka interface dapat diimplementasikan dengan kata kunci implements. Implementasi interface memiliki konsep yang mirip dengan extends pada kelas yang memiliki aturan berikut. A. Implementasi interface mewariskan seluruh metode dan konstanta. B. Setiap kelas yang mengimplementasikan interface wajib mengoverride dan mendeklarasikan ulang setiap metodenya agar kelas bersifat konkret. C. Jika ada satu atau lebih metode yang tidak di-override, maka kelas wajib didefinisikan sebagai abstrak. Kemudian, exception handling. Exception handling adalah sebuah cara yang digunakan untuk menangani suatu error atau masalah yang muncul saat program dieksekusi. Sebelumnya kita sering membahas 3 jenis kesalahan yang umum dilakukan oleh programmer, yaitu compile time error, runtime error, dan logical error. Exception handling umumnya digunakan untuk menangani jenis runtime error di mana terjadi kesalahan saat dilakukan eksekusi program. Sintaks try catch hanya akan bekerja pada error runtime, yaitu kesalahan atau error yang terjadi saat program mengeksekusi program. Unchecked exception adalah kesalahan yang tidak dideteksi oleh NetBeans atau IDE lainnya, namun dapat menyebabkan error saat runtime. Kemudian demo aplikasi program akan dilanjutkan oleh rekan kami, Rafael Manurung. Nah, di sini ada login page dari program yang sudah kami buat. Nah, sebelumnya kita harus registrasi akun dulu. Nah, ini adalah tampilan registrasi dengan username misalnya Rifael dan passwordnya itu 123456. Karena sudah ada username Rifael, maka akan muncul error seperti ini. Jika kita buat Rifael M, di sini juga ada validasi karena passwordnya itu minimal 8 karakter yang dibutuhkan. Maka kita membuat passwordnya itu harus sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jika berhasil, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Karena sudah berhasil login, maka kita memasukkan registrasi yang sudah kita buat dengan nama Rifael M, dan juga passwordnya itu dengan 8 karakter. Nah, nanti kalau misalnya sudah login, akan nampak seperti ini yang ada tampilan dashboard, inventory, menu, customer, dan juga ada sign out.
Di sini di bagian dashboardnya itu adalah number customer kita, total income, number of sold product, dan days income. Di sini juga ada inventory. Nah, di sini kita bisa menambahkan apa-apa saja barang-barang yang kita jual. Misalnya kita menambahkan dengan produk ID-nya itu 7, dengan produk name-nya itu misalnya Silver Queen. Silver Queen. Dengan tipenya itu adalah Mills. Stok produknya itu misalnya kita buat 1000. Dengan harganya satuannya itu $12.06. Misalnya seperti itu. Dengan statusnya itu available. Lalu di sini ada import gambar. Kita akan memasukkan gambar dari si Silver Queen-nya. Misalnya Silver Queen-nya itu misalnya seperti ini. Ketika sudah dimasukkan, maka kita akan menambahkannya itu add. Nah, berhasil dimasukkan kan? Nah, di sini akan tertampil si datanya itu yaitu produk ID-nya, produk name, tipe, stock, price, status, dan date-nya. Dan di sini juga akan tampil gambar dari si Silver Queen itu. Misalnya kita akan mengubah dari data. Misalnya dari produk ID-nya misalnya kita ubah jadi 8 dengan namanya Silver Queens. Dan juga statusnya itu available. Kita akan update dan ada konfirmasi jika kita mengupdate-nya itu. Nah, di sini akan muncul juga notifikasi bahwa data itu sudah diupdate. Di tampilan menunya itu sudah ada tambah dari produk kita, produk Mark Silver Queen kita. Di sini kalau misalnya kita ada kesalahan dalam menambahkan produk kita, di sini kita bisa memilih produk kita lalu kita remove. Dan juga ada dialog konfirmasi kalau kita itu yakin untuk mendelete produk kita ini. Dan misalnya kita yakin kalau misalnya kita ini pengen nambah 4 produk dari Silver Queen. Lalu kita add dan juga ada notifikasi tadi dan kita refresh. Nah, bakalan ada muncul di sini dari produk yang kita buat tadi dengan harganya juga 54 sen. Dan di sini ada totalnya dan juga ada berapa sih yang perlu kita bayar, uang yang kita kasih ke kasir. Misalnya ada $100. Nah, kalau misal kita enter, nah bakal muncul kembalian dari si total kita tadi, yaitu uang yang kita beri dengan total barang kita dikurangkan, yaitu $49.06. Nah, kalau misalnya sudah kita bayar, maka kita akan muncul dialog berhasil kita bayar dan juga barang yang di sini juga sudah kena refresh kembali. Nah, di sini seperti yang sudah kita buat tadi, ada customer ID, total, date, dan kasir. Kasirnya itu siapa sih kasir yang mengurus pembayaran tadi, misalnya seperti itu. Dan juga ada date-nya di sini. Date kapan sih pembayaran itu terjadi dan juga totalnya itu berapa. Misalnya yang tadi $50.04 seperti itu. Dan juga di sini ada sign out untuk kita keluar dari program tersebut. Di sini juga ada dialog konfirmasi kalau misalnya kita pengen logout. Nah, jadi sekian presentasi demo yang sudah saya lakukan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Jadi sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.